Ayah Bunda Villa, hari ini kita pembukaan pengajian, bukan penutupan, pembukaan. Setelah kita istirahat sejenak menghadapi Ramadan, kemudian hari besar, dan saya pun belum terlambat mengucapkan minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum insya Allah. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa, terus kita bisa kembali kepada fitrah dan kita bisa silaturahmi. Ini semua adalah karunia Allah. Dan hari ini kita mulai taklim rutin lagi. Maka mulai hari ini kita punya niat, nawaitu ta'aluman sanatan. Niat saya belajar setahun. Kita niat belajar nih udah. Pokoknya ramaikan nih dari sekarang nih taklim kita. Ya, niat untuk belajar ilmu. Niat untuk belajar pengetahuan, niat untuk belajar tambah wawasan, sehingga kita hidup tahu apa arti hidup, tahu tujuan hidup, dan tahu bagaimana tata cara hidup. Untuk apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika kedua-duanya selamat, kita minta waqina adzabannar. Tuh, itu orang kalau hidup tahu tata cara hidup itu mudah, enggak sulit. Yang menjadikan kita sulit itu karena kita tidak tahu tata cara hidup. Maka kita perlu untuk memiliki pengetahuan atau ilmu-ilmu yang di dalam ajaran Islam. Nah, ini bicara ilmu nih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah memberikan penegasan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ketegasan itu juga disaksikan oleh wal malaikati dan para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya pengetahuan ilmu yang bisa menegakkan bil qisti, keadilan. Tuh, orang berilmu yang bisa menegakkan keadilan. La ilaha illallah azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha aziz lagi maha bijaksana. Artinya dalam ayat ini posisi orang berilmu lah yang bisa mengelola alam ini. Orang berilmu lah yang bisa selamat dalam hidup ini. Orang berilmu lah yang bisa sukses dalam menjalankan hidup di alam ini. Kalau tidak berilmu pasti kerusakan. Ya, pasti kerusakan. Maka hanya orang berilmu yang bisa menegakkan keadilan. Nah, di sini Pak, pentingnya mencari ilmu. Ada peribahasa begini Pak. Ada peribahasa ungkapan begini. Mun hayang sholat kudu pakai ilmu, ibadah kudu pakai ilmu, hirup kudu pakai ilmu. Niscaya semuanya akan terasa mudah karena ada ilmunya. Tuh, ini penting Pak. Sampai Allah tegaskan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini motivasi nih karena pembukaan kita. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan
dengan beberapa derajat. Kuncinya apa? Ilmu. Tuh. Kalau bicara derajat, Pak, otomatis derajat di hadapan Allah. Derajat di hadapan Allah. Bukan sekedar di hadapan manusia. Di hadapan manusia mungkin biasa. Tapi kalau kata Allah di hadapan Allah itu mulia, mulia. Maka di sini pentingnya ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlul alim alal abid kal fadlil qamar latul badri ala sawairil kawakib." Keutamaan orang yang punya ilmu itu seperti bulan purnama di malam hari di antara bintang-bintang yang berkedipan. Tuh, makanya kita penting, Pak, cari ilmu. Harus duduk di majelis. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu, belajar itu hukumnya wajib. Jadi jangan dikira Bapak Ibu tidak punya dosa, padahal dia tidak belajar. Sama kayak yang lagi ramai di medsos nih. Ini senada. Setiap hari kerja, ya, rumah, pabrik atau kontrakan, pabrik, kontrakan, pabrik. Kalau hari libur istirahat tidur. Kenapa pas lebaran harus pulang kampung minta maaf sama orang sekampung? Dosa apa saya? Itu orang bodoh yang ngomong begitu. Orang yang gak punya akal. Kenapa saya katakan jangan dikira gak punya dosa dia sama masyarakat. Mungkin saja dia punya dosa sama orang tuanya, sebab tidak pernah datang untuk memberikan informasi, atau ada tetangganya yang rindu sama dia, namun kerinduannya tidak terbalas. Orang kagak pulang-pulang, hanya disimpan rindunya. Dosa itu. Membuat orang rindu nggak jelas itu dosa. Makanya pulang. Setidaknya mengobati rasa rindu keluarga. Jangan dirantau aja nggak pulang-pulang. Kasihan yang di rumah. Makanya minta maaf ya. Atau mungkin saja pernah ngomongin orang dan kita nggak kerasa ngomongin tetangga kita, walaupun dia tidak tahu. Jangan dikira nggak dosa itu, dosa. Makanya rajin-rajin minta maaf. Maafin saya ya. Emang lu punya dosa apa? Udah pokoknya maafin. Karena mungkin saja ngomongin tanpa. Sama kalau kasih tahu dia bisa berantem kita. Maafin ya, maafin. Saya maafkan. Ya karena kita pernah ngomongin dia tanpa sepengetahuan dia. Itu dosa, Pak. Tuh. Jamaah rahimakumullah. Makanya minta maaf. Nah, sama. Jangan dikira kita nggak punya dosa, diem di rumah. Orang-orang pada ngaji, dia kagak ngaji. Orang-orang pada taklim, ini inggeng nih. Jamaah rahimakumullah. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib itu apabila dikerjakan dia berpahala, tidak dikerjakan dia dosa. Bapak-bapak datang ke majelis, perkara bisa atau tidak bisa itu nomor belakangan. Yang penting menggugurkan kewajiban datang ke majelis untuk menuntut ilmu. Udah ditanya, belajar nggak di dunia? Belajar. Datang ke majelis, apa buktinya? Tuh saksinya si ini tuh. Dulu saya duduk bareng sama dia, samping dia gitu. Nah, alhamdulillah. Oh iya bener. Nah, kewajiban gugur. Perkara bisa itu tergantung akal, Pak. Perkara bisa tergantung kualitas SDM. Anak, Pak, anak mondok di pesantren ribuan. Tanya Haji Wira, apakah semua jadi kiai? Enggak. Paling berapa orang jadi kiai itu satu angkatan? Ya. Orang kuliah Universitas Pendidikan
Apa semua jadi guru? Enggak. Sama kayak orang kuliah jurusan ekonomi, keren kan? Apakah semua jadi orang kaya? Enggak. Seperti itulah. Ulama itu pilihan Allah. Tidak semua anak yang mondok di pesantren kemudian jadi ulama semua. Enggak. Beda-beda. Nasibnya beda-beda. IQ-nya beda-beda. Pendapatan menyerap ilmunya beda-beda. Yang cerdasan murin pinteran, banyakan pengetahuannya. Yang ngedulan ya ngedul. Datang ke pondok, tidur, ngeliwat, makan, orang ngaji, tidur. Waktunya pulang, pulang. Sama. Hasilnya lebih beda. Belum lagi yang rada nakal dikit, sama kiai yang ngeselin be. Lah berkahnya beda. Tuh, kuasa Allah. Maka yang terpenting bagi kita sekarang bukan ngejar bisanya, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar. Alhamdulillah. Tuh, ini penting ilmu, Pak. Ya. Minimal kita mah ilmu-ilmu syariat tuh. Ya. Pahami, Pak. Dalam ilmu, dengan ilmu kita bisa tahu apa yang kita tidak tahu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dengan ilmu kita bisa menganalisis dari apa yang kita belum tahu. Ingetin ya tingkatannya. Ustadz, seperti apa sih ilmu? Dengan ilmu kita bisa tahu apa yang belum kita tahu. Bapak tahu jalan ke kawasan bulak-biluknya? Tahu. Kenapa? Karena Bapak sudah ke sana. Berarti Bapak punya tahu ilmu jalan ke sana. Itu berarti tahu karena sudah ke sana. Nah, ada sekarang dengan ilmu kita bisa menganalisis sesuatu yang kita belum tahu. Contoh alam kubur. Udah masuk alam kubur? Belum. Orang belum mati. Tapi kita bisa jelaskan di alam kubur itu ada malaikat munkar nakir. Ada ini, ada itu. Dengan apa? Dengan analisis ilmu, Pak. Ya. Kita jelasin zaman Soeharto, orang zaman Soeharto kita belum lahir. Analisis ilmu, Pak. Apa yang belum terjadi, apa yang akan kita hadapi itu dengan analisis ilmu namanya. Tuh. Ini yang ketiga, yang terakhir, Pak. Harus punya kemujizatan ilmu. Jadi ilmu teh kudu nempel, Pak, kemujizatannya. Bapak misalkan bisa baca Fatihah atau bismillah aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apal? Alhamdulillah. Nah, yang tadinya tidak tahu bismillah jadi tahu bismillah. Naik yang kedua. Kudu bisa dianalisis tuh bismillah teh. Buat apa aja tuh bismillah pakainya. Tuh, bismillah tuh. Apalagi perdalam isinya bismillah itu apa? Sampai kepada tafsir, takwil daripada bismillah. Baknya apa, sinnya apa, tuh sampai akhir. Analisis tuh. Itu nomor 2. Nomor 3-nya apa? Kudu ada mukjizat, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Karomahnya apa dari bismillah yang Bapak baca? Kudu ada, baik dalam kehidupan ataupun dalam kenyataan. Kudu ada, Pak. Itu namanya ilmu. Kudu nyampe ke situ, Pak, punya ilmu teh. Jangan jampe mah jampe, jikir mah jikir,
usaha masih susah. Berarti belum nyampe Pak ke titik mujizat yang Bapak baca. Ngerti, paham? Mudah-mudahan paham nih. Belum nyampe berarti. Jikir mah jikir, usaha gitu-gitu baik. Maju kagak, mundur mah iya. Berarti belum nyampe tuh apa yang Bapak baca dari ilmu teh. Kalau bahasa kita belum nyerap atau belum nyerap. Kemujizatan ilmunya belum ada. Tuh kudu sampai ke situ Pak, belajar ilmu teh pengetahuan. Dengan ilmu kita punya pengetahuan, dengan ilmu kita bisa menganalisis apa yang akan terjadi, dengan ilmu kita harus punya kemujizatan ilmu. Tuh. Kudu nyampe. Orang dulu Pak gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahimnya aja orang fase ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bisa sembuh sama dia. Kudu nyampe ke situ ilmu teh. Ya, sedikit bertahap. Jangan pengen banyak. Tapi satu ge orang yang nyecep. Tuh belajar ilmu harus sampai ke situ Pak. Baik, sampai situ. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk masalah pentingnya kita punya ilmu dalam kehidupan.